Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Muhammad Abdullah dari kelas 1147 akan membahas mengenai perundingan Linggarjati. Check it out. Sebenarnya, perundingan Linggarjati itu terjadi pasca Indonesia telah merdeka. Tepatnya kurang lebih 1 tahun pasca Indonesia merdeka. Pasca Indonesia merdeka, tidak serta-merta itu artinya perjuangan bangsa Indonesia telah selesai. Masih banyak perjuangan-perjuangan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut karena Belanda masih menginginkan untuk menguasai Indonesia. Belanda dan sekutu yang telah memenangi Perang Dunia Kedua berambisi kembali menguasai Hindia Belanda atau Indonesia. Belanda dan sekutu yang telah memenangi Perang Dunia Kedua kembali berambisi untuk menguasai Hindia Belanda melalui lembaga Nica. Namun bangsa Indonesia tidak tinggal diam, dibuktikan dengan merebaknya perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia terutama di kota-kota besar. Contohnya adalah perlawanan 10 November di Surabaya. Selain dengan perlawanan fisik, bangsa Indonesia juga menempuh jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Perundingan Linggarjati merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi. Sebenarnya, sebelum diadakannya perundingan Linggarjati, sudah diadakan 2 perundingan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di Belanda. Perundingan pertama yang dikenal dengan perundingan awal di Jakarta merupakan perundingan pertama antara pihak Belanda dan Indonesia. Pada perundingan tersebut sudah mendekati kata sepakat. Namun karena belum tercapainya kesepakatan yang mutlak, diputuskan untuk diadakannya perundingan lanjutan. Perundingan lanjutan tersebut diadakan di kota Hoogvliet, Belanda, sehingga perundingan tersebut dikenal dengan perundingan Hoogvliet yang diadakan pada bulan April tahun 1946. Tujuan dari perundingan Hoogvliet ini adalah menuntaskan perundingan yang sebelumnya belum mencapai kata sepakat di perundingan awal Jakarta tadi. Namun naasnya, perundingan di Hoogvliet ini jauh dari kata sepakat, malah cenderung mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia menginginkan Belanda bisa mengakui kedaulatan negara Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura, sedangkan Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia meliputi Jawa dan Pulau Madura saja. Kegagalan dalam perundingan Hoogvliet ini mengakibatkan bangsa Indonesia kembali kepada tindakan militer. Namun, tindakan militer ini tidak ampuh sepenuhnya atau tidak efektif, karena mengingat banyaknya korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta serta Perdana Menteri Indonesia saat itu yaitu Sultan Syahrir memutuskan untuk melanjutkan masalah ini melalui jalur diplomasi. Hal tersebut membawa kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda kembali mengadakan perundingan lagi. Perundingan ini nantinya akan dikenal dengan perundingan Linggarjati. Pada bulan November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, tepatnya di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alasan dipilihnya Linggarjati sebagai tempat perundingan karena pada saat itu Indonesia menguasai wilayah Yogyakarta, sementara Belanda menguasai wilayah Bandung. Oleh karena itu, dicarilah tempat yang netral untuk melakukan perundingan dan terpilihlah Linggarjati sebagai tempat yang dianggap cocok. Perundingan Linggarjati dilatar belakangi karena pada perundingan-perundingan sebelumnya belum tercapai kesepakatan. Selain itu, Belanda yang telah memenangi Perang Dunia Kedua pun semakin menggebu-gebu untuk kembali menguasai Indonesia. Nica yang memboncengi tentara sekutu masuk ke Indonesia memiliki hasrat atau cita-cita untuk kembali menguasai Indonesia. Perundingan Linggarjati ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintahan Belanda. Lalu, kapan perundingan Linggarjati ini tepatnya dilaksanakan? Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada 11 sampai 15 November tahun 1947
Ada juga yang mengatakan 11 sampai 13 November 1947. Namun yang tercatat dalam Museum Linggarjati, perundingan Linggarjati ini dimulai pada 10 November 1947 dan selesai pada tanggal 15 November 1947. Perundingan ini melibatkan beberapa tokoh dari Indonesia, Belanda, maupun Inggris sebagai mediator dan pemimpin jalannya sidang. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Sultan Syahrir dengan beberapa anggotanya yaitu Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoproyo, dan Aka Gani. Sementara delegasi dari Belanda dipimpin oleh Profesor Wim Smerhorn dengan beberapa anggota yaitu Van Mook, F. de Boer, dan Van Poel. Mereka tergabung dalam suatu komisi yang disebut sebagai Komisi Jenderal. Kemudian ada delegasi dari Inggris yang bertugas sebagai mediator dan juga pemimpin jalannya sidang yaitu Lord Killard. Selain itu, adapun saksi-saksi yang hadir yaitu Amir Syarifuddin, Dr. Lemnena, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta juga turut hadir dalam persidangan tersebut. Namun kehadiran mereka berdua bukan menjadi delegasi maupun saksi, melainkan hanya untuk mengawal jalannya perundingan. Dalam perundingan itu dihasilkan 17 pasal dengan 7 isi pokok sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat atau NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin langsung oleh Raja Belanda. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai pada 1 Januari 1949. Yang kelima, pemerintah Republik Indonesia mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Yang keenam, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat akan mengurangi jumlah tentara dari kedua belah pihak. Yang ketujuh, bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perundingan ini, maka masalah ini akan diserahkan kepada Komisi Arbitrase. Perundingan ini mencapai kata kesepakatan, tentunya diperlukan persetujuan berupa tanda tangan dari kedua belah pihak. Perundingan Linggarjati memang diadakan pada 10 sampai 15 November 1946. Namun, naskah persetujuan Perjanjian Linggarjati baru ditandatangani pada 25 Maret 1947. Setelah sebelumnya menuai banyak pro dan kontra dari parlemen kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 1947 dikenal dengan istilah Tanggal Persetujuan Linggarjati. Pasca persetujuan Perjanjian Linggarjati ini, mulai banyak negara yang mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Di antaranya Mesir, Inggris, Amerika Serikat, Pakistan, India, Arab Saudi, dan Birma, atau yang lebih dikenal saat ini sebagai Myanmar. Itu dia tadi sebagian pembahasan kecil dari perundingan Linggarjati dan juga gedung Linggarjati, tempat di mana perundingan tersebut dilaksanakan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.